Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nuraini dari absen 15 dari Prodi PGMI 3J. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai evaluasi kurikulum. Di evaluasi kurikulum ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua ada tujuan dari evaluasi kurikulum, yang ketiga fungsi evaluasi kurikulum, keempat evaluasi kurikulum makro, dan yang kelima evaluasi kurikulum mikro. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Dalam PP nomor 32 tahun 2003 tentang penataan standar nasional pendidikan menyebutkan pengertian evaluasi kurikulum adalah upaya mengumpulkan dan mengelola informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Nah, evaluasi kurikulum sendiri menurut saya yaitu suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai pelaksanaan kurikulum di tingkat nasional, daerah, maupun satuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan umpan balik untuk penyempurnaan implementasi kurikulum. Yang kedua yaitu menetapkan tingkat keberhasilan implementasi kurikulum. Yang ketiga, menentukan dampak kurikulum terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu menentukan akuntabilitas kurikulum. Nah, untuk fungsi kurikulum yaitu ada 3. Yang pertama, untuk perbaikan kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, untuk memberikan informasi bagi pembuat kurikulum. Yang ketiga, untuk akreditasi. Akreditasi sendiri yaitu menilai kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam fungsi evaluasi kurikulum ada 2 fungsi, yaitu fungsi formatif dan juga fungsi sumatif. Untuk fungsi formatif yaitu fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sesuatu yang berkenaan dengan kurikulum. Jadi fungsi formatif pada evaluasi kurikulum itu hanya dilaksanakan ketika evaluasi yang berkenaan dengan proses. Sedangkan untuk fungsi sumatif yaitu adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil kurikulum. Sehingga evaluasi fungsi sumatif ini hanya dilaksanakan ketika evaluasi yang berkenaan dengan proses. Dan yang keempat ada evaluasi kurikulum makro. Evaluasi kurikulum makro ini sebelumnya evaluasi kurikulum itu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan suatu kurikulum. Nah, pada evaluasi kurikulum makro ini dapat dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, evaluasi makro ini digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum, jadi lebih luas. Untuk yang evaluasi kurikulum mikro, pada level mikro, evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat perubahan perilaku peserta didik, baik kemampuan pengetahuan maupun keterampilannya. Jadi, evaluasi kurikulum secara mikro dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kurikulum yang telah ditetapkan di pendidikan itu diimplementasikan di sekolah-sekolah dan dilakukan evaluasi secara mikro untuk melihat tingkat keberhasilan kurikulum itu yang diterapkan di sekolah-sekolah. Terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.